Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masuk ke job ke-6, yaitu job tentang kendali PID profesional, integral, dan D-nya akan kita cari tahu di video kali ini. Nah, di karakteristik PID ini ada 4 tujuan. Yang pertama, kita bisa diharapkan menentukan respon tangga dari pengaturan PID pada bagian PI, lalu menentukan respon naik rest time dari pengaturan PID, menentukan harga karakteristik TN dan TV, dan pengaruh bagian I dan D terhadap PID. Nah, teori dasarnya sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya, tapi di sini kita bahas tentang PID-nya aja, gitu ya. Nah, PID itu terdiri dari proporsional, integratif, dan derivatif, ya. Nah, ketiganya dapat dipakai bersamaan maupun sendirian tergantung dari respon yang kita ingin terhadap satu plat, gitu ya. Proporsional udah kita bahas di awal, integral juga, integratif juga, tinggal derivatif. Nah, yang dimaksud dari derivatif ini adalah dinyatakan dengan GS sama dengan S titik KD, kontrol derivatif. Dengan ini ya, sifat ini dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memperbaiki error yang akan terjadi. Kontrol derivatif ini hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis kontrol tidak akan beraksi. Hal ini pun menyebabkan kontrol derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Nah, untuk alat bahannya, untuk simulator kita untuk menggunakan komputer dan MATLAB, tapi untuk analognya kita bisa menggunakan catudaya, pengaturan integral, pengaturan derivatif, saklar, lalu kabel penghubung, generator fungsi, dan penjumlah atau sumator, lalu ploster atau Casey. Di sini ada langkah kerjanya yang bisa teman-teman ikuti jika sudah rangkaian kontrolnya sudah selesai, gitu ya. Dan ini untuk pengaplikasian MATLAB-nya di analisa pembahasan. Dan ini untuk PID controller, karena sebelumnya kita lihat gelombang yaitu terbuka ke atas dan terbuka ke tutup. Kali ini sedikit aneh ya teman-teman, ada sedikit sisi yang datar di sini, lalu ada meningkat gelombang, dan di sini juga seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa di praktiknya pun sama. Di sini kita masih menggunakan PID. Ini rangkaian kontrol PN controller. Nah, untuk derivatifnya itu sendiri, maka kita bisa lihat di sini nilai KD-nya. Di sini ada nilai proporsional, ada nilai integral sama derivatif, dan tegangan V sama tegangan N. Lalu juga ada nilai T dan nilai X. Ini adalah percobaan data dari job controller integral dengan nilai seperti ini. Dan ya, ini adalah grafik PID. Dan kita lihat ketika grafik PI, dan ya itu ya kan terlihat seperti standar, tapi sekarang kita lihat bahwa grafiknya lebih variatif, gitu ya. Nah, dari PID sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, pengendalian PID controller ini itu memiliki rank I dan D yang tidak tersedia pada PID controller, sehingga nilai I dan D diganti dengan TV dan TN. Pada percobaan yang dilakukan, nilai T waktu tunda dan X tegangan nampak berbanding lurus meskipun tidak stabil. Dan untuk nilai KP, KI, dan KD dapat ditentukan oleh praktikan sendiri karena penentuan controller sangat bergantung pada nilai tersebut. Mungkin demikian ya untuk materi PID, karena ini materi terakhir juga cukup singkat. Tapi aku berharap teman-teman bisa lulus dengan mata kuliah sistem kendali ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Oke, jika ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar, atau mungkin teman-teman ingin mengetahui teknik elektro lebih dalam lagi, bisa bergabung bersama kami di Telegram dan kita akan diskusi di sana. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.